Tolong sampaikan kepada titik-titik untuk segera melunasi tagihannya sekarang di aplikasi pinjaman online KTA Kilat. Agar terhindar dari beberapa konsekuensi seperti pemblacklistan data diri, titip pesan kontak darurat, serta konfirmasi langsung oleh pihak kolektor lapangan menuju alamat kerja dan rumah yang bersangkutan. Nomor ini akan terus dihubungi sampai yang bersangkutan betul-betul menyelesaikan kewajibannya. Terima kasih. Nah, teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di pinjol legal KTA Kilat, kalian simak baik-baik dari awal sampai akhir, biar kalian betul-betul paham apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika kalian sudah tidak mampu bayar. Nah, KTA Kilat ini merupakan pinjol legal, pinjol besar juga, dan ketika meminjam uang di KTA Kilat biasanya meminta nomor kontak darurat itu lebih dari 2 nomor ya. Itu pengalaman saya dulu teman-teman, ketika menginput data, masukin data-data KTP, alamat lengkap dan lain-lain, meminta kontak darurat itu lebih dari 2 nomor. Hati-hati ya, jangan sampai kalian terjebak. Nah, setelah kalian terlanjur meminjam uang di KTA Kilat, tentunya pencairannya itu biasanya tidak lama ya, kurang lebih sekitar 5-30 menit saja sudah dicairkan. Tapi itu juga berdasarkan hasil verifikasi dari tim kredit analisnya. Kalau ternyata data kalian yang diajukan itu aman-aman saja, baik-baik saja, tentunya pencairan akan lebih cepat. Nah, itu di KTA Kilat. Lalu ketika kalian sudah terlanjur berutang, sudah terlanjur meminjam uang di KTA Kilat, nah ketika sudah dicairkan, saat jatuh tempo sudah ada berbagai pola penagihan, hati-hati. Yang kalian harus waspadai yaitu penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Karena kita tahu ketika berutang di pinjol sudah jatuh tempo itu ada 2 versi penagihan. Yang menyebutkan nama aplikasinya itu biasanya cenderung hanya mengingatkan saja atau reminder saja. Tapi kalau misalkan ada chat yang penagihannya tidak menyebutkan nama aplikasinya, ini harus kalian waspadai. Biasanya itu hampir 100% berisi caci maki, berisi ancaman, penekanan, dan kata-kata yang tidak pantas. Nomor HP-nya ganti-ganti ya, foto profil di WA-nya ganti-ganti, pakai orang yang wajahnya menakutkan gitu kan, padahal itu hanya kebohongan. Itu hanyalah upaya-upaya mengelabui debitur tersebut agar ketakutan dan terus berupaya melakukan pembayaran dengan berbagai cara. Makanya banyak yang akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Dari sinilah orang yang berutang di pinjol terjebak banyak utang, karena saat menjelang jatuh tempo saja sudah ditakut-takuti dengan ancaman, caci maki, dan tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Ini harus kalian pahami. Ketika oknum DC pinjol menagih tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian langsung blokir report semuanya. Tidak usah dibaca, tidak usah direspon, tidak usah menjanjikan apapun. Karena itu hanya upaya menciptakan rasa takut dari kejauhan. Nah, ini harus betul-betul kalian pahami. Ya, pinjol ini ketika ada nasabahnya baru menjelang tanggal jatuh tempo sudah ada upaya menakut-nakuti dari kejauhan. Kamu gak pernah bertemu dengan orangnya, tapi kamu bisa ketakutan. Kenapa? Karena membaca chat yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, kata-katanya kasar, kalimat-kalimatnya menekan, mengancam, dan kalau kalian pikirannya negatif, tentunya akan tercipta panik luar biasa. Banyak yang akhirnya pinjam utang sana sini, pinjam uang ke saudara, ke teman, ke aplikasi lain. Yang lebih parahnya itu kalau pinjam uang ke aplikasi pinjol lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan hutang pinjol kecuali kamu maksa untuk berhenti ya. Pasrah diri, sudah berhenti, jangan lagi nyari utangan baru untuk melunasi hutang pinjol yang sebelumnya. Ya, begitu pula ketika kamu sudah terlanjur jatuh tempo atau telat bayar di KTA Kilat, ketika tidak mampu bayar walaupun ya dicaci maki, diancam-ancam, diteror dengan berbagai kalimat template apapun, jangan kamu gali lubang tutup lubang. Hentikan, stop di satu aplikasi pinjol saja ya.
Jangan nambah hutang lagi, jangan nambah hutang ke saudara, ke teman, apalagi gade-gade aset, tidak boleh ya, apalagi sampai jual-jual aset, tidak boleh teman-teman. Tidak akan pernah menyelesaikan hutangmu ya. Mulai saat ini ketika kamu mendapatkan chat yang isinya maki-maki, ancaman, tidak usah direspon, tidak usah dibalas, tidak usah menjanjikan apapun. Blokir, report. Kalau perlu kamu segera ganti nomor HP-nya dan fokus saja dengan apa yang setiap hari kamu kerjakan. Bekerja terus bekerja, beraktivitas terus beraktivitas, cari peluang rezeki yang lebih halal agar kalian tidak membiasakan diri pinjam uang di pinjaman online. Oke teman-teman, jadi saat ini yang sudah terlanjur tidak mampu bayar di KTA Kilat, berbagai penagihan apapun, baik itu menagih ke kontak darurat, menagih ke teman, menagih ke siapapun, sudah kuatkan mental saja. Karena resiko ketika kalian meminjam uang di pinjol itu yaitu dipermalukan ya. Kalian akan dipermalukan ya, terus-terusan dicaci maki. Makanya kalau kalian tidak kuat mental, banyak yang mengakhiri hidup. Itu akibatnya membaca, merespon, lalu membalas, apalagi menjanjikan sesuatu. Itu yang akan terus dijadikan prioritas penagihan. Makanya mulai saat ini sudahlah, lebih baik kalian angkat tangan, pasrah saja, gak usah gali lubang tutup lubang, terima resikonya dengan ikhlas. Ketika dimaki-maki, kalau kuat mental misalkan, jangan dibaca, sudah diblokir saja atau dihapus saja. Ganti nomor HP, ganti WA, ganti email. Selamatkan mentalmu, selamatkan masa depanmu, selamatkan semuanya. Jangan sampai kalian hancur-hancuran demi kesejahteraan pinjol. Jangan sampai pinjol makin kaya raya, hidupmu makin sengsara. Oke, jadi gak usah percaya lagi dengan berbagai pola penagihan yang dikirimkan oleh oknum DC Pinjol. Semua itu hanya omong kosong, hanya bualan ya, istilahnya bualan, omong kosong dari oknum-oknum DC yang sengaja menciptakan ketakutan dari kejauhan. Oke, mulai saat ini tenang saja, fokus saja cari rezeki yang lebih halal agar hidupmu lebih berkah. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.